Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubayday Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi etika dan budaya tertib berlalu lintas. Tapi sebelum disimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Disimak materinya ya. Etika dan budaya tertib berlalu lintas. Materi ini mempunyai tujuan yakni dapat mengetahui dan memahami pentingnya memiliki budaya tertib lalu lintas di jalan serta menentukan budaya tertib berlalu lintas di jalan raya. Persepsi tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Sekarang ini bersepeda motor bagi kalangan pelajar merupakan suatu hal yang biasa, sekaligus merupakan kebutuhan mereka untuk berangkat ke sekolah. Bersepeda motor tidak bisa lepas dari peraturan lalu lintas, sekaligus rambu-rambu lalu lintas. Tetapi menurut mereka tata tertib lalu lintas bukan hal yang penting lagi. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Sisanya sebanyak 58% disebabkan oleh kondisi kendaraan, jalan, dan alam. Melihat itu semua diperlukan kegiatan pengendalian lalu lintas secara menyeluruh dan terpadu. Tidak cukup hanya penegakan hukum semata, namun perlu melakukan upaya yang ditunjang oleh seluruh komponen bangsa. Adanya peran aktif dari masyarakat dalam mewujudkan rasa kesadaran dan disiplin dalam melakukan aktivitas di jalan, terutama di kalangan pelajar. Menumbuhkan budaya tertib berlalu lintas di jalan sangatlah sulit. Pengertian lalu lintas menurut Yayusman tahun 1976 halaman 50 bahwa secara harfiah lalu lintas diartikan sebagai gerak atau bolak-balik manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum. Sedangkan menurut Purwadarminta dalam Andas Umum Bahasa Indonesia tahun 1993 halaman 55 menyatakan bahwa lalu lintas adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik, dan perihal berjalan di jalan dan sebagainya, serta berhubungan antara sebuah tempat dengan tempat lainnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa lalu lintas adalah gerak atau pindahnya manusia, hewan, atau barang dari satu tempat ke tempat lain di jalan dengan menggunakan alat gerak. Pengertian lalu lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 bahwa lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Jadi pergerakan kita dari suatu tempat ke tempat tujuan dengan menggunakan alat transportasi melalui ruang jalan bisa dikatakan sebagai lalu lintas. Seperti saat kita berkendara dari Gresik menuju Surabaya naik bus ataupun sepeda motor. Apa yang kita harus lakukan untuk tertib berlalu lintas? Yang pertama, memakai helm dengan benar. Helm harus kita pakai dengan benar karena helm berfungsi untuk melindungi kepala kita dari guncangan, benturan, dan benda keras yang akan jatuh ke kepala kita. Dengan helm kita akan lebih nyaman dan aman. Yang kedua, memakai jaket dan pelindung pada siku dan lutut. Buat berjaga-jaga agar ketika tiba-tiba terkena halangan akan mengurangi rasa sakit. Yang ketiga, memakai dua kaca spion.
Kaca spion ini sangat berperan penting saat perjalanan. Apalagi saat kita menyalip, kita menggunakan kaca spion untuk melihat keadaan dari belakang. Yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas yang keempat yakni melengkapi dengan speedometer. Alat ini sangat penting kita gunakan untuk mengukur seberapa cepat kendaraan kita melaju. Jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan lupa dengan kecepatan yang telah kita tempuh. Yang kelima, nyalakan lampu utama setiap saat. Hal ini telah diteliti dapat mengurangi angka kecelakaan di jalan-jalan. Yang keenam, taatilah rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas sangat penting diperhatikan karena dirancang khusus untuk keselamatan pengemudi. Dan yang ketujuh, yang harus kita lakukan untuk tertib berlalu lintas, jangan lupa bawa surat-surat kendaraan ya, STNK dan SIM. Ini sangat penting karena akan selalu diperiksa Bapak polisi di jalan raya. So biar tidak kena tilang, dibawa ya. Cara aman berkendara. Yang pertama, lakukan pengecekan rutin terhadap kendaraan Anda. Yang kedua, jangan lupa membawa kelengkapan surat kendaraan. Yang ketiga, membawa kelengkapan keamanan. Yang keempat, mematuhi peraturan lalu lintas. Dan yang kelima, tepat perhitungan dalam berkendara. Manfaat budaya tertib lalu lintas di jalan. Yang pertama, sampai tujuan dengan selamat. Yang kedua, mengurangi tingkat kecelakaan pada kalangan pelajar. Yang ketiga, mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas. Hubungan antara etika dengan berkendara di jalan raya. Dalam penggunaan fasilitas jalan, kita tentunya tidak sendirian, namun bersama dengan banyak orang karena kita hidup bermasyarakat. Cakupan masyarakat tentu sangat luas dan pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan cenderung memikirkan kepentingannya masing-masing. Tanpa adanya etika berlalu lintas, mungkin kita tidak bisa membayangkan, pasti sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Kejadian ini disebabkan kurangnya tenggang rasa antar pengguna jalan. Pengemudi cenderung egois, ingin cepat sampai. Jika ini dibiarkan terus-menerus, maka angka kecelakaan akan semakin meningkat. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan etika berlalu lintas. Hubungan antara etika dengan berkendara di jalan raya dapat diartikan bahwa etika berlalu lintas yakni pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas. Etika tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga sangat penting diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan dan dalam kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama, yaitu tenggang rasa dan saling menghargai. Dalam berlalu lintas, kita harus tenggang rasa dengan pengguna jalan lain dan jangan mementingkan egois. Manfaat dan tujuan dibuat etika berlalu lintas. Yang pertama, dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak seenaknya sendiri. Yang kedua, tercipta kelancaran, keteraturan, keselamatan, serta ketertiban. Yang ketiga, dapat mengurangi angka kecelakaan. Dan yang keempat, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dikatakan tertib, lancar, aman, dan terpadu apabila dalam berlalu lintas berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban pengguna jalan, serta bebas dari hambatan dan kemacetan jalan. Tanpa adanya etika berlalu lintas, maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri.
tanpa memperdulikan keselamatan orang lain. Lalu lintas di jalan akan berjalan semrawut sehingga rawan terjadi kecelakaan, serta akan terjadi kemacetan yang sangat parah. Bentuk-bentuk etika berlalu lintas. Yang pertama, persiapan berangkat. Yang kedua, mengemudi kendaraan. Yang ketiga, menyalip dan melewati kendaraan lain. Yang keempat, berpapasan dengan kendaraan lain. Yang kelima, membelok. Keenam, berlalu lintas di persimpangan. Yang ketujuh, perlintasan sebidang antara jalan kereta api dan jalan. 8. Memarkir dan menghentikan kendaraan. 9. Mengemudi dengan penuh konsentrasi. Dan ke-10, bentuk etika berlalu lintas yakni memiliki surat izin mengemudi atau SIM. Terima kasih telah menyimak materi tentang etika dan budaya tertib berlalu lintas. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubayday Channel. Ditunggu materi-materi berikutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.